ketika ditanya ijazahnya juga di pramuka tidak mengeluarkan ijazah misalnya. Kan jenjang pendidikan itu ada siaga, kalau di pramuka jenjang pendidikannya berdasarkan undang-undang itu ada siaga, ada penggalang, ada tenaga panitia. Keluar nggak ijazah itu? Tidak, karena mereka bukan pendidikan formal. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali secara virtual, namun kita tidak mengurangi rasa hikmatnya berkegiatan. Perkenalkan, nama saya Kak Lis Gustiani. Izinkan saya untuk memandu acara ini dengan tema Legal Standing Gerakan Pramuka. Dengan narasumber kita, Kak Irwan Maulana, andalan cabang urusan binawasa. Apa kabar, Kak? Baik-baik saja. Baik saja. Tapi boleh dikoreksi ya? Oh iya, silakan, Kak. Tugasnya di Kuarcap itu adalah Wakil Ketua Kuarcap bidang pembinaan anggota dewasa. Lengkapnya ya. Ini Kak, ada beberapa kenapa saya mengundang Kakak di sini. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan dari pramuka penegak pendidikan Cianjur. Di sini juga Q&A legal standing tentang undang-undang gerakan pramuka, latihan kepramukaan berbasis virtual yang sekarang ini lagi tren-trennya nih Kak. Kuartir cabang gerakan pramuka Cianjur tahun 2020. Yang pertama, berdasarkan anggaran dasar gerakan pramuka 07 Munas 2018, gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan non formal. Kiranya menurut Kakak nih, organisasi non formal itu seperti apa, Kak? Jadi saya ingin menggambarkan bahwa dalam kenegaraan kita ada yang namanya organisasi pendidikan formal ya. Itu jalur formal itu sesuai dengan Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional itu ada setara dengan sekolah dasar ya. Kemudian sekolah dasar dan setara misalnya SD, MI. Kemudian ada untuk SLTP, sekolah lanjutan tingkat pertama, kita mengenal SMP, kemudian juga MTS ya. Kemudian untuk tingkat SLTA-nya ada SMA, SMK, MA, madrasah aliyah ya. Nah itu jalur formal gitu ya. Jadi kalau ditanya pendidikan formal di Indonesia itu yaitu dari mulai tingkat SD-nya, SMP-nya, SMA-nya. Tapi sekarang berkembang juga ada yang namanya formal tapi di bawah SD, prasekolah, yang kita kenal dengan istilah TK ya, itu kemudian RA ya, atau BA ya, itu Bustanul Atfal ya. Kalau RA Rodotul Atfal. Kemudian kalau TK Taman Kanak-kanak. Nah itu yang formal. Nah, sedangkan yang non formal artinya memang tidak diatur oleh Sisdik itu sebagai formal. Dan gerakan pramuka menjadi pendidikan non formal. Non formal di sini artinya tidak diatur dalam Sisdiknas sebagai lembaga pendidikan formal. Ya, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika bicara non formal, maka landasan berdirinya organisasi itu berasal dari masyarakat. Kegiatannya kegiatan masyarakat, bentuk-bentuk kegiatannya sesuai dengan kebutuhan yang paling praktis dari masyarakat. Berbeda dengan yang tadi formal, maka itu kurikulumnya itu sangat baku, sangat kaku, dan memang itu berdasar kepada jalur pemerintahnya. Kebebasan membuat desain kurikulum akan berbeda. Dari sisi itu juga gerakan pramuka bukan sekaku, seformal dari lembaga pendidikan itu. Kemudian dari sudut pandang ijazah
ijazah di kita di pendidikan seperti penggalang, siaga, penggalang, penegak, pandega tidak mengeluarkan ijazah. Misalnya mengeluarkan ijazah SKU penggalang, tidak, itu bukan pendidikan formal, non formal. Ya. Nah, formal di sini artinya adalah sekolah dan sejenisnya gitu. Maka gerakan pramuka disebut lembaga pendidikan non formal memang tidak diatur dalam undang-undang kita, disistikkan sebagai yang formal. Terus yang kedua berbasis masyarakat, kegiatannya lebih kepada orientasi kemanfaatan untuk masyarakat lebih praktis gitu. Kemudian juga dari sisi pelaksanaannya tidak sekaku pendidikan formal. Maka ketika ditanya ijazahnya juga di pramuka tidak mengeluarkan ijazah misalnya. Kan jenjang pendidikan itu ada siaga, kalau di pramuka jenjang pendidikannya berdasarkan undang-undang itu ada siaga, ada penggalang, ada penegak, pandega. Keluar nggak ijazah itu? Tidak, karena mereka bukan pendidikan formal. Nah itu diantaranya mungkin sebagai pendekatan lah ya. Mungkin nanti jawaban yang lebih ilmiah di kemudian hari bisa lebih. Tapi nama 3 itu cukup lah dulu ya, supaya adik-adik nanti yang ini jadi benar dan memang tidak seperti formal kita itu. Ya. Berarti intinya terus dan juga Kak itu kata dari kakak sendiri formal ya formal itu. Bagi ijazah itu berarti kalau di pramuka itu hanya kita menempuh SKU itu kan nantinya akan ada sertifikat kayak gitu Kak. Itu berarti bagi yang mau berminat, bagi yang berminat saja apa kan sekarang mah ada kurikulum 2013 pramuka diwajibkan. Okay. Tentang kewajiban kepramukaan ya, pramuka ini adalah ekstrakurikuler wajib, itu Kemendikbud nomor 63 tidak salah ya. Itu sebetulnya kalau kita rujuk kepada gerakan pramuka itu sendiri sebagai lembaga pendidikan non formal, istilah ekstrakurikuler wajib itu bukan dari gerakan pramuka, tapi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggap bahwa ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah salah satunya nampaknya ini bagus sekali gitu. Kalau ini menjadi ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh banyak pemuda Indonesia, generasi muda Indonesia. Jadi gerakan pramuka tidak pernah mewajibkan kepada warga negara Indonesia apa hak kita sebagai lembaga pendidikan non formal maksa-maksa orang lain supaya ikut gerakan pramuka, tidak bisa gitu. Nah, maka Kementerian Pendidikan yang menghendaki itu, tugas kita sebagai gerakan pramuka adalah melayani. Maka ketika nanti kita melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler juga tentu saja itu dilakukan menjadi kewajiban dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan jaringannya, termasuk tadi lembaga pendidikan non formal, baik itu MI, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, itu mereka sebetulnya. Peran kita memfasilitasi. Di gugus depan yang ada di satuan-satuan yang ada di pangkalan-pangkalan tadi yang sudah saya sebutkan, itu kepramukaan yang versi ya, yang seharusnya dilakukan, yang istilahnya dalam itu ada 3 model kan, ada model blok, ada model aktualisasi dan ada yang reguler. Nah yang reguler itu pramuka, dan tanda kutip mohon maaf ya ini kepada para pemirsa, yang sejatinya yang itu pramukanya. Sementara yang lain yaitu yang aktualisasi dan yang blok itu kita memanfaatkan metode kepramukaan untuk belajar menarik bagi siswa-siswa yang ada di pendidikan formal. Misalnya ada materi yang nampaknya ini bisa disajikan dalam bentuk permainan-permainan, bisa dalam bentuk perkemahan, bisa dalam bentuk pengembaraan, petualangan dan sejenisnya, atau apapun lah metode kepramukaan. Nampaknya bisa dilakukan itu bisa kan, tapi mereka tidak dengan sendirinya mengisi syarat kecakapan umum sebagai kurikulum kita atau syarat kecakapan khusus kurikulum kita, apalagi syarat pramuka Garuda jauh sekali. Jadi mereka hanya mengikuti program itu semata-mata ekstrakurikuler yang dilakukan oleh sekolah, tapi tidak ada urusan dengan harus ngisi SKU, tidak. Berbeda dengan reguler. Kalau yang reguler tentu saja mereka mendaftarkan diri secara sukarela, saya mau ikut aktif di pramuka, kemudian jadi ambalan misalnya kalau di penegak, kemudian jadi calon penegak, ujian SKU, nah seperti itu.
Jadi tentu saja kaitan dengan kewajiban ekstrakurikuler pramuka itu tidak dengan sendirinya mengisi kurikulum yang ada di Gerakan Pramuka, tapi itu merupakan bagian dari kurikulum formal. Saya kira itu kuatnya. Bagian daripada kurikulum. Ya, bagian kurikulum formal itu. Ini Kak, ada lagi pertanyaan dari masih pramuka penegak nih Kak. Iya. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan gitu kan harus menggunakan sistem AMONG. Hal itu pula hal di atas itu tercantum dalam anggaran dasar itu bab 4 tentang pendidikan kepramukaan. Mengapa harus menggunakan sistem AMONG dan apa itu sistem AMONG kan ya? Siap. Pertama kita harus dulu tahu sistem AMONG itu apa ya. Sistem AMONG itu adalah salah satu sistem dalam pendidikan di kepramukaan yang dulu digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Nama beliau Suwardi Suryadingrat ya, masa mudanya. Kemudian dikenali oleh kita Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir 2 Mei tahun 1899 yang kemudian tanggalnya itu dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, beliau memiliki sebuah gagasan yang luar biasa ini. Dan Gerakan Pramuka Kepanduan Indonesia ini menjadikan itu salah satu dari kelengkapan bagaimana menerapkan metode kepramukaan. AMONG sendiri ngemong, bimbing, gitu ya. Jadi dalam singkat kata sistem AMONG itu bagaimana kita memiliki sebuah mekanisme, bagaimana kita memiliki sebuah metode dalam membimbing di Indonesia, dan itu berasal dari kearifan budaya Indonesia. Ki Hajar Dewantara menyebut 3 sistem AMONG itu ya, ada 3. Yang pertama Ing Ngarso Sungtulodo, ya. Yang kedua Ing Madyo Mangunkarso, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo di depan memberi teladan, Ing Madyo di tengah-tengah, Mangunkarso membangun karsa, keinginan bekerja, keinginan melakukan sesuatu gitu. Dan kemudian Tuturi Handayani di belakang memberikan motivasi atau dorongan, dukungan, sokongan dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan kepramukaan harus menerapkan itu. Di samping metode kepramukaan yang dulu ada 9, ada 8, ada 10 pernah. Tapi metode kepramukaan ini harus diterapkan dengan menggunakan kiasan dasar dan sistem AMONG gitu. Nah, bagaimana menerapkannya? Nah, ini kita coba lihat di jenjang kita ada siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pandega. Kita harus memiliki kalau dalam makanan itu resep, rumusan, kadar, menggunakan minyak berapa. Nah, takaran, that's right, takaran, betul. Takarannya, jadi kita harus menggunakan takaran yang tepat. Ini juga kalaupun kita di jenjang siaga, takaran yang tepatnya seperti apa gitu. Di penggalang apa? Secara mudah, maka di siaga itu Ing Ngarso Sungtulodonya ini kuat sekali gitu. Maka pembina-pembina siaga harus orang yang senang tampil, berekspresi gitu. Terus lebay lah satu waktu lebay ya, membawa aura semangat gitu. Itu pembina siaga. Ya. Kalau penggalang di tengah, jadi dia bisa mendorong bareng. Kalau pembina siaga di depan dia harus memberi contoh, simulasi dan sebagainya. Kalau pembina penggalang dia nampaknya harus lebih di tengah. Jadi dia tidak memisahkan seakan ada perbedaan jarak. Di penggalang lebih ini lagi, lebih nampak lagi bareng camping, bareng suasana begitu ya. Dan harus memotivasi dari dalam. Kalau di penegak, ini Tuturi Handayani yang gede. Ya, jadi bukan berarti Ing Ngarsonya tidak ada, Ing Madyonya itu tidak. Tapi di penegak ini harus motivasinya ya. Jadi kakak-kakak pembina tidak mesti harus selalu mengatur. Itu tidak mesti juga. Malah harus berkembang dari mereka. Kita mengenalkan ada dari penegak,
oleh penegak untuk penegak. Cuma KDD Yusuf di Jawa Barat meminta jangan hanya itu katanya, dari penegak oleh penegak dan untuk penegak juga masyarakat. Jadi jangan saja untuk penegak itu sendiri, ya harus untuk masyarakat, bentuk pedulinya kan gitu. Nah, itu terkait dengan juga tribina. Ya, ada bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Nah ini si penegak berbeda. Jadi sistem Among itu bagaimana diterapkannya seperti itu. Ada takaran, ada kadar yang harus disesuaikan dengan siapa jenjang yang kita bina. Kalau di siaga ingasunya bakal gede, kalau di Penggalang ingmadionya yang akan lebih gede, tuturi handayanya di penegak gede. Tapi semua tetap saja kalau yang namanya pembina yang harus sosunduloro itu di semua golongan itu harus ada, tidak boleh tidak ada. Pembina yang baik memberi contoh yang baik. Saya kira itu. Berarti itu menjadi pembina yang baik, berarti nanti insya Allah melahirkan ya. Ya, jadi sistem Amongnya pembina harus pandai memainkan aja. Bagaimana memainkan itu. Ya. Pertanyaan ketiga nih Kak, apa itu esensi Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan yang selalu mungkin digunakan dalam setiap kegiatan gerakan pramuka atau moto itu ya, suka disebut moto. Siap. Pertama kakak-kakak, adik-adik yang berbahagia, bahwa kita menyadari jadi pramuka itu sebetulnya mau menjadi apa? Menjadi pramuka itu intinya menjadi seorang yang memiliki manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, dalam hari ini bangsa dan negara, kemudian juga bagi lingkungan hidup, jadi bagi alam semesta. Maka kepanduan itu dimanapun punya 4 prinsip. Prinsip yang paling ini ya, tentu saja kepada Tuhan, peduli dengan Tuhan, dan peduli dengan negaranya, peduli dengan dirinya, dan yang terakhir mengamalkan dharmanya. Dan itu berlaku secara dunia. Walaupun di dunia itu seringnya kan 3 ya, pada Tuhan, pada negara, dan pada dirinya. Jadi kewajiban pada Tuhan, negara, dan diri. Itu makanya mereka itu seringnya kan 3. Itu seluruh dunia. Jadi pandu di seluruh dunia harus pernah menyatakan janji bahwa dia itu akan taat kepada Tuhannya, kepada negaranya, lingkungannya di sana, termasuk dirinya. Dan ini berlaku seluruh dunia. Maka ini harus jadikan dasar bagi kita. Semua pandu itu pernah berjanji itu. Cuma di Indonesia ditambah sebetulnya dalam prinsip dasar kepramukaan dengan menaati dharma. Kan ada Trisatya ya. Trisatya menepati dasar dharma itu menjadi poin penting. Nah, apa hubungannya Kak Irwan dengan tadi Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan? Satya itu janji. Setiap pramuka pernah berjanji. Ya. Untuk apa berjanjinya? Nah, kita Trisatya, demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Jadi yang gitu ya. Jadi 3 itu. Nah, si 3 ini janji harus dilaksanakan dong. Nah, dilaksanakan itu dalam bentuk yang lain adalah pelaksanaan janji itu disebut dharma. Ketentuan moral pelaksanaannya. Maka dharma itu sebetulnya apa yang dia lakukan. Dharma bakti itu adalah apa yang dia lakukan untuk berbakti. Maka Satya Kuku Dharmakan artinya apa? Satya itu, janji itu harus kita laksanakan, kita dharmakan, kita lakukan, kita amalkan, gitu. Ya, gitu. Menjadi perilaku kita. Karena dharma itu umumnya adalah perilaku. Ya, gitu. Kemudian dharmaku, kelakuan kita, perbuatan kita itu untuk kita baktikan. Jadi kita tidak berorientasi di pramuka itu mendapatkan
manfaat dari sudut pandang materi. Maka kita berbakti aja, itu membaktikan diri. Kalau yang namanya bakti, mengabdi itu tulus, hanya untuk mendapatkan restu atau kerelaan atau ridho kalau dalam agama. Jadi tugas kita ngabdi kepada Allah bukan kita ingin diberi rezeki. Dari rezeki mah kepastian. Ya, gitu. Nah, dharma kita juga kita lakukan bukan untuk mendapatkan penghargaan, bukan, tapi bakti. Bakti itu kita tulusannya melakukan dengan harapan mendapatkan ridho dari Tuhan, ya, gitu. Kerelaan, rasa syukur dari makhluk yang lain. Nah, itu substansinya. Maka janji kita laksanakan, ya, satya budharmakan, yang kita laksanakan untuk bakti kita. Bakti kepada siapa? Tadi, baik bakti kepada Tuhan, baik bakti kepada negara dan lingkungan dan sesama makhluk yang lainnya, juga bakti kepada siapa? Diri sendiri kita. Kita harus peduli dengan diri sendiri. Yang benar kan yang kita akan. Begitu. Tadi Kak sudut pandang tentang kan bakti, materi tadi bakti. Penegak itu kan pandangan luar itu bahwa kita itu di pramuka itu tadi kata masih ada yang bilang dapat apa kan, terus nanti feedbacknya gimana, terus apakah pasti pekerjaan seperti itu kan di masa transisi penegak pandega itu kan masih ngomong abang tuh masa depan nih gimana, maksudnya kan pasti kan itu problematik pramuka penegak pandega atau masa menghadapi laki-laki contohnya gitu lah. Antisipasi dari sudut kakak yang pernah mengalami gitu Pak. Pernah mengalami? Mungkin ya. Jadi begini ya, pandangan masyarakat yang berorientasi kepada apa manfaat yang didapatkan dari sisi material itu sebetulnya sudah terkontaminasi oleh pemahaman materialistis, ya, bahwa sesuatu dinilai dari sudut materi. Padahal kita hidup itu juga bukan materi saja, ada sudut-sudut yang lain. Seperti cinta. Maaf ya kakak adik-adik penegak, kalau beri cinta itu sudah saja. Adik-adik ya, semong yang jomblo jangan baper ya nanti. Jadi cinta itu tidak bersifat material, tapi kenapa dibutuhkan? Ya. Kenapa tidak ada orang yang kemudian protes? Cinta itu kan bukan materi. Untuk apa kita dicintai? Nah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau ada orang yang berpikiran bahwa segala sesuatu diukur dengan materi, dia sudah keluar dari fitrah kehidupan manusia, karena bukan saja materi yang didapatkan, yang dibutuhkan dalam kehidupan, tapi juga aspek imaterial. Itu ya. Jadi konsep. Terus yang kedua, saya sebagai pandu, sebagai pramuka Indonesia bahagia bergabung di Gerakan Pramuka. Kenapa? Karena kita disuruh berjanji untuk taat kepada Tuhan. Bagi mereka yang tidak punya Tuhan atau tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak boleh ikut bergabung di Gerakan Pramuka dan kepanduan seluruh dunia. Janjinya juga dia taat pada Tuhan. Kalau yang tidak bertuhan, dia tidak pernah akan bisa masuk Gerakan Pramuka atau kepanduan dunia, tidak bisa. Pernah di Rusia, di Cina juga ada yang namanya pionir dulu, pionir muda. Itu mereka mirip kepanduan, tapi mereka tidak percaya Tuhan dan tidak diakui, tidak bisa diakui oleh WOSM sebagai anggota WOSM, tidak bisa. Nah, bagi kita yang bertuhan, kita meyakini bahwa setiap perbuatan baik akan berbalas kebaikan. Jadi kita tidak khawatir kalau kita berbakti, pasti ada kebaikan. Dalam surat Al-Zalzalah 2 ayat terakhir, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan meski sekecil atom, maka niscaya Allah balas kebaikan itu. Dan begitu pun apabila ada keburukan. Kalau kita sebagai seorang yang beragama berpikir begitu, kita yakin walaupun kita bakti tidak dapat materi, waktu itu Allah Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal. Itu dari sudut pandang keagamaan. Emangnya di agama lainnya tidak ada balasan-balasan atas kebaikan, termasuk misalnya hukum karma, ya, di agama lain yang nggak Hindu misalnya atau Buddha. Artinya apa? Yakin kalau kita berbuat baik pasti ada balasannya. Nah sekarang cerita tentang tadi pemuda dari pengalaman saya.
ternyata aktif di pramuka itu walaupun dulu kitanya bakti, ternyata tetap janji Allah, janji Tuhan untuk memberi kebaikan banyak. Coba sekarang yang sudah aktif di pramuka, sudah dewasa, baru merasakan manfaatnya sekarang mereka. Yang mau jadi tentara beda badannya, yang mau jadi manajer otaknya beda mikirnya. Itu yang di pramuka. Jadi kita dilatih untuk menjadi generasi muda kader bangsa yang bagus. Makanya jangan khawatir adik-adik yang sedang galau ya, itu pramuka dapat apa, pekerjaan atau mungkin pasangan deh. Jangan khawatir, nanti juga pada waktunya juga Allah akan memberi kalau kita niatnya dan caranya baik, akan dapatkan. Tenang aja, buktikan aja nanti ya. Rekam ini kan kalau sudah direkam ini nanti bisa dipegang dibawa-bawa sampai kapanpun. Benar nggak pernyataan si Kak Irwan? Kalau kita berbuat kebaikan dengan penuh bakti, pada gilirannya pasti akan ada kebaikan yang kita dapatkan. Contohnya kakak mungkin dulu kan masa-masa seperti kita ya kak, maksudnya beliau misalkan jadi seperti ini berarti mengalami masa-masa kayak kita mulai dari bawah dulu dan tidak mungkin percaya akan suatu proses lah, berproses. Ya. Alhamdulillah sudah banyak ya, cuma kan kita terbatas jadi nanti mungkin saja nanti ada episode iya. berkawan ya, Iya. berbincang-bincang dengan Kak Irwan. Iya betul. Bisa jadi. Ini ada lagi pertanyaan, latar belakang terbentuknya ADART Gerakan Pramuka. Ya sebetulnya istilah latar belakang ini juga sulit menjawab itu ya. Yang dimaksud begini, dulu berdirinya Gerakan Pramuka itu adanya Kepres 238 tahun 61. Belum ada anggaran dasar, baru Kepres saja keputusan Presiden. Karena Gerakan Pramuka itu juga organisasi yang berbadan hukum, maka harus ada ADART-nya, anggaran dasar rumah tangga. Maka kemudian dalam musyawarah nasional dibuat anggaran dasar rumah tangga. Itu perkembangan sampai kemudian yang pernah ada yang spesial itu adalah ketika ADART menjadi pegangan kita, ternyata ruang lingkup Gerakan Pramuka tidak sekuat yang kita harapkan, terutama tentang peran pemerintah. Jadi dalam ADART kan itu hanya mengurusi Gerakan Pramuka itu sendiri, yang kena itu kan kuartir. Dasar hukum kita itu hanya kenanya ke kuartir-kuartir. Keputusan presiden sendiri juga terbatas, terutama mengakses anggaran dari APBN. Maka alhamdulillah pada masa periode Pak SBY ya, dengan adanya revitalisasi Gerakan Pramuka tahun berapa 2014 2016 ya, itu ya 2000 berapa ya, saya lupa lagi ya, ketika era SBY itu kemudian didorong untuk adanya undang-undang. Nah, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Undang-Undang Gerakan Pramuka. Jadi DPR sepakat Gerakan Pramuka itu adalah organisasi kepanduan yang memiliki undang-undang. Dulu itu tarik menarik loh. Undang-undang juga tarik menarik. Ada yang ingin namanya Undang-Undang Kepanduan kepramukaan. Ya, kemudian juga kepramukaan, pendidikan kepramukaan, sampai akhirnya jadi Gerakan Pramuka. Itu beberapa langkah. Itu undang-undang. Nah sekarang ADART yang sekarang, dulu kan merujuknya ke Kepres, dasar hukum utamanya, baru ke ADART. Nah sekarang yang ADART sekarang merujuknya ke undang-undang gitu. Sekarang itu berbeda dengan yang sebelumnya. Ya sejak tahun 2010 pernah ada Munaslup tahun 2012 kalau tidak salah. Kemudian tahun 2013 ada ADART. Nah ini ADART 11 Munas tahun 2013 ya. Dan yang terakhir yang itu Munas nomor 3 tahun 2018. Walaupun dikenalnya itu bukan ADART 2018 sih. Dikenalnya 2019 karena apa, dicetaknya 2019. Jadi kalau ada yang ribut-ribut nanti, oh itu ADART 2019 ya, dicetaknya 2019 sih ya. Karena di Munas itu bulan Desember tahun 2018 di Kendari. Itu jadi kalau latar belakang ADART begitu, saya kira yang mungkin bisa dijelaskan. Jadi hanya beda, dulu merujuk ke Kepres, kalau sekarang ke undang-undang. Perubahan ya kan? Ya, beberapa perubahan, banyak perubahan, tapi substansinya tidak terlalu banyak perubahan. Ini pertanyaan terakhir ini dari
beberapa penegak Pandega yang mengirimkan pertanyaannya lewat DM Instagram ke YKC Cianjur dan Kementerian Cianjur. Bagian keempat, pasal 16 dalam Satuan Pendidikan Kepramukaan hanya disebutkan Satuan Pendidikan Kepramukaan itu kan terdiri dari gugus depan atau pusdiklat dan pelatihan. Tidak ada satuan karya seperti yang disebutkan dalam Munas. Mengapa hal tersebut dihilangkan? Undang-undang itu kan yang buat DPR RI ya, dengan pemerintah dalam ini presiden atas ajuan dari beberapa stakeholder juga gitu. Jadi kalau bicara itu juga kita tidak tahu persis karena saya bukan anggota DPR RI ya, atau juga saya bukan presiden Republik Indonesia atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemenpora saya yang membidangi itu. Tetapi saya melihat bahwa memang kalau satuan karya disebut satuan pendidikan juga tidak tepat. Karena istilah satuan pendidikan itu, kata mendidik itu lebih berorientasi pada karakter. Karakter mendidik itu adalah membentuk karakter dan itu berjangka panjang, durasinya panjang. Terus ada stage juga, ada tingkatan-tingkatan. Jadi kita coba sebut saja kalau yang namanya sekolah satuan pendidikan pasti ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan begitu. Jenjangnya kan begitu. Ada jenjangnya tahapannya. Nah, sementara satuan karya itu tidak memiliki karakteristik seperti itu. Di satuan karya pembinaan karakternya kecil, yang gede itu apa? Keterampilan. Jadi dia memiliki untuk menyalurkan minat, bakat dan dia pada bidang kecakapan tertentu. Gitu. Jadi dia itu lebih berorientasi pada skill, keterampilan. Aspek yang lainnya rendah. Ya. Terus yang kedua, jenjangnya apa? Wong di Saka itu kan tidak ada tingkatannya, tidak ada jenjangnya. Di Saka itu dia hanya apa? Ikut bergabung di Krida, dapatkan kecakapan khusus, pengamalan saja kan begitu. Dan itu tidak permanen dalam jangka waktu yang panjang, hanya 6 bulan, ya, gitu. Berbeda dengan gugus depan. Kalau gugus depan itu ada jenjangnya. Di Pusdiklat, jadi ada dua kan satuan pendidikan itu ada Gudep dan Pusdiklat. Nah, kalau satuan pendidikan untuk peserta didik itu adalah Gudep. Tenaga pendidiknya adalah pembina, ya, pembantu pembina, instruktur misalnya, itu. Sementara kalau yang namanya Pusdiklat itu untuk anggota dewasa. Jenjang pendidikannya ada di sana, ada KMD, KML, KPD, KPL misalnya kan gitu ya. Ada keterampilannya, khusus keterampilan dan sebagainya. Jadi kalau ditanya mengapa itu dihilangkan, jujur saya juga tidak tahu ya gitu. Mengapa dihilangkan? Ya tadi menjadi itu harus tanyakan anggota DPR RI ya kalau begitu ya itu. Cuma saya pikir karena memang satuan karya tidak memiliki karakter yang cukup untuk disebut satuan pendidikan. Ya. Walaupun di Sisminsat kita, sistem administrasi satuan masih diakui di sana bagaimana metode pencatatan dan sebagainya. Ya. Di satuan karya hanya SKK loh, tidak ada SKU-nya. Ya. Sedangkan SKU itu bernuansa karakteristik itu SKU-nya. Jadi di Saka tidak ada pencapaian penegak bantara, langsung tidak ada. Hanya kecakapan khusus saja. Saya kira itu mudah-mudahan itu minimal itu bisa menggambarkan kenapa Saka itu tidak disebut satuan pendidikan, ya. Hanya satuan karya, ya. Satuan kegiatan untuk berkarya begitu. Ya, saya kira itu dulu aja lah. Terima kasih, mungkin kita langsung kepada kesimpulan. Tadi masyarakat disimpulkan. Saya pikir untuk adik-adik yang di penegak dari apa yang sudah saya sampaikan tentang legal standing ya. Jadi legal standing kita sih yang pokok di Indonesia kita sudah punya undang-undang. Dan ini luar biasa kakak-kakak ya, undang-undang ini undang-undang gerakan pramuka adik-adik ya. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Itu legal standing yang pertama. Terus yang kedua, legal standing kita yang kedua tentunya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga hasil Munas ya tahun 2018 ya. Nomor berapa tadi? 3 ya. Tahun 2018. Nah, terus yang lainnya itu di bawah ADART nanti ada yang disebut dengan keputusan wakil nasional ya. Ada juga keputusan musyawarah dan sejenisnya itu nanti ada juga ya.
Jadi kalau ditanya legal standing kita, dasar hukum kita yang dua itulah yang harus dikuatkan. Dan itu menjadi pegangan kita juga yang penegak merdeka kan. Untuk jadi pramuka Garuda, bahkan SKU di penegak Bantara pun itu harus itu yang pertama harus dikuasai. Sementara keputusan presiden tidak sekuat undang-undang, makanya kita menuju ke sana. Saya kira itu selamat menjadi penegak yang baik dan mudah-mudahan nanti akan merasakan lah, percayalah ya, nanti akan merasakan betapa ternyata pramuka akan membentuk kita, insya Allah. Ya. Sebelum tadi sudah disampaikan untuk kesimpulannya, mungkin terima kasih Kak Irwan telah menyampaikan begitu pemaparannya tadi. Untuk sebagai penutup, terima kasih telah berpartisipasi kakak-kakak semua dalam kegiatan LKBP ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.